Kayaknya harus dimatikan. Ntar ini. Maaf, saya matikan videonya supaya lancar. Baik. Saya screen share. Mungkin laptopnya sudah agak panas ini. Masih berputar. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Ada, Pak? Belum, Pak. Belum ya? Bagaimana sekarang? Belum. Masih loading, Pak. Masih loading kayaknya. Silakan yang biar tidak banyak bandwidth-nya, videonya bisa dimatikan, nggak apa-apa, silakan. Nanti pas diskusi kita on lagi. Bagaimana, sudah kelihatan? Belum, Pak. Pak Wahyu mau dibantu saya sharekan PPT-nya? Boleh, Bu. Ini belum kelihatan? Ya, belum. Belum, Pak Wahyu. Kayaknya capek. Sudah. Nah, Sudah? sekarang udah. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan bahas hari ini mengenai transportasi air dan mineral. Jadi sesuai dengan di RPS kita akan bahas mengenai absorpsi air oleh akar, kemudian apa yang maksudnya transportasi simplas, apoplas, bagaimana pergerakan air dari jaringan mulai dari akar sampai ke silem nanti sampai ke organ-organ tumbuhan, ada yang ke batang, ke daun. Kemudian kita juga akan bahas mengenai proses membuka menutupnya stomata yang berhubungan dengan laju transpirasi. Bagaimana kita mengukur transpirasi, apa saja faktor yang berpengaruhnya. Kemudian nanti mungkin ditambahkan juga selain air itu ada transportasi mineral. Nah, bagaimana proses transformasi mineral ini di tanaman. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu mengenai transport air pada tanaman. Jadi ini kita akan bahas, ini akan ada hubungannya dengan apa yang kita bahas pada minggu yang lalu mengenai transportasi air pada sel ya. Tapi mungkin sebelum saya jelaskan secara detail,
pada prinsipnya bahwa transportasi air itu dimulai dari akar, di mana nanti akar ini dia mempunyai rambut akar yang merupakan perluasan dari epidermis akar, yang tujuannya adalah untuk memperluas permukaan, untuk meningkatkan proses penyerapan air. Nah, nanti melalui rambut akar ini dia masuk melalui beberapa jaringan, mulai dari epidermis, masuk ke korteks, kemudian masuk ke endodermis, nanti masuk ke perisikal, terus masuk ke silem. Nanti dari silem dia akan terbawa ke atas sampai ke organ yang lain, ke batang, kemudian ke daun. Nanti di daun ada proses penguapan transpirasi. Nah, saya coba akan mulai memberikan gambaran secara umum, mulai dari akar. Jadi bagaimana apa saja yang terjadi di akar ini, bagaimana proses penyerapan dari air dari tanah ke akar, karena di sana pada prinsipnya adalah bagaimana air yang terikat pada partikel tanah itu dia diabsorpsi oleh akar, kemudian masuk ke dalam jaringan dan dibawa ke silem ke atas. Kemudian nanti bagaimana mekanisme pergerakan di dalam silem dari bawah ke atas. Di sana ada beberapa faktor yang berperan terhadap naiknya air dari bawah ke atas. Ada kohesi, ada ikatan adesi, ada kapilaritas, ada daya hisap akar, kemudian ada daya hisap daun. Nah, ini sampai ke atas. Nanti di atas terjadi proses transpirasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah bagaimana proses penyerapan air melalui akar, di mana air itu terikat pada partikel-partikel tanah. Ya. Nah, jadi sebetulnya proses pengikatan air pada partikel tanah oleh tumbuhan itu, yaitu dibantu dengan adanya rambut akar. Rambut akar ini adalah merupakan perluasan dari jaringan epidermis pada akar. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan sehingga proses pengikatannya lebih efektif dan efisien. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Jadi pada saat air itu terikat di partikel tanah, proses yang awal yang terjadi adalah proses absorpsi. Proses absorpsi itu jadi ada proses absorpsi, ada proses osmosis yang berperan dalam pengikatan air. Jadi kalau misalnya intinya pada saat proses absorpsi air ini adalah adanya perbedaan gradien antara konsentrasi air di partikel air dengan konsentrasi air pada sel epidermis, di mana di sini konsentrasi air di partikel tanah itu lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan di sel epidermis pada rambut-rambut akar itu atau pada bagian epidermisnya. Nah, hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan gradien konsentrasi air di luar dan di dalam. Ini menyebabkan terjadinya pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini masuk melalui rambut akar itu. Nah, tentunya ketika dia bergerak masuk ke dalam, itu sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa air itu merupakan molekul yang bisa tembus melalui membran sel secara langsung. Sehingga dia bisa berosmosis, berdiffusi, melakukan osmosis secara langsung, tembus melalui membran, bergerak berdasarkan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Di satu sisi juga bahwa ada mekanisme kedua
bahwa air itu dia masuk ke dalam sel itu melalui satu channel khusus yang sudah dibahas minggu yang lalu. Ada yang tahu channelnya namanya apa? Aquaporin. Aquaporin. Jadi dia bisa masuk ke sel melalui membran, melalui channel yang disebut dengan aquaporin. Jadi pada prinsipnya proses pergerakan air itu masuk ke dalam sel itu adalah melalui transport pasif. Karena di sini tidak diperlukan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan molekul air dari konsentrasi tinggi dan ke konsentrasi rendah karena sesuai dengan gradien konsentrasinya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam sel, maka dia akan bergerak mulai dari satu sel ke sel yang lain, mulai dari epidermis ke korteks, ke parenkim, ke endodermis, lewat ke pita kasparian, masuk ke silem. Nah, ketika dia bergerak dari satu sel ke sel yang lain, ada 3 mekanisme dia pergerakannya. Tapi intinya sama ya tadi, dia bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, sesuai dengan gradien konsentrasi. Jadi ada 3 mekanisme, ada yang sifatnya menggunakan jalur apoplastik, ada menggunakan jalur simplastik, ada menggunakan jalur transmembran. Jadi kalau menggunakan apoplastik itu artinya dia menggunakan jalur pergerakan airnya itu tidak melalui sitosol, tapi dia bergerak di antara ruang pada dinding sel. Dia bergerak dari satu sel ke sel yang lain, itu bergerak pada ruang antar dinding sel itu. Nah, oleh karena itu maka disebut apoplast route itu adalah rapid movement, water movement. Kenapa rapid? Karena pergerakannya cepat. Dia mengikuti jalur ruang antar dinding sel tersebut. Yang kedua adalah simplastic route. Nah, kalau simplastic route itu dia masuk melalui sitoplasma dan dia berpindah dari satu sel satu ke sel yang lain itu melalui plasmodesmata. Nah, ini dikatakan slow route, slow movement karena tadi dia bergerak melalui stomata tadi. Kemudian yang ketiga adalah melalui transmembran. Jadi kalau transmembran dia masuk ke lewatnya jalur sitoplasma juga, akan tapi dia bergerak tidak melalui plasmodesmata, tapi dia melalui channel khusus yang disebut dengan aquaporin tadi. Sehingga dia bisa pindah dari satu sel ke sel yang lain. Jadi ada 3 rute perpindahan dari satu sel ke sel yang lain. Nah, jadi dia pindah dari epidermis, masuk ke korteks, masuk ke endodermis. Nah, ketika dia melewati pita kaspari itu ada bagian-bagian tertentu yang sifatnya permeable pada pita kaspari itu. Sehingga ketiga jalur itu dipaksa untuk masuk melalui satu jalur, yaitu jalur simplastik. Jadi ada jalur apoplastik, ada jalur simplastik, ada jalur transmembran. Jadi mulai dari epidermis itu 3 jalurnya berjalan dengan bersamaan ke endodermis, kemudian ketika dia masuk ke pita kaspari ada bagian-bagian tertentu sehingga dia tidak bisa lewat jalur apoplastik. Dia tidak bisa jalur apoplastik. Karena ada bagian impermeable tersebut sehingga dia semuanya masuk secara simplastik dan baru dari pita kasparian ini masuk ke silem. Jadi dalam satu jalur begitu. Nah, baru masuk ke dalam silem itu. Nah, jadi
itu yang terjadi pergerakan air mulai dari partikel tanah sampai ke silem. Nah, dari silem maka dia akan bergerak. Jadi kalau dari rambut akar sampai ke perisikel itu cenderung lebih banyak pergerakannya adalah pergerakan horizontal. Nanti ketika masuk ke silem maka pada umumnya adalah pergerakan vertikal. Nah, apa yang terjadi setelah masuk di silem ini? Nah, silem ini terdiri dari ada trakea elemen, ada trakeid, ada vessel member, ada silem fiber, ada silem parenchyma. Nah, dia akan melalui vessel member ini. Jadi si silem ini seperti sedotan. Dia seperti tunnel yang menghubungkan antara bagian bawah dengan bagian atas tanaman. Nah, ketika dia masuk ke silem ini, apa yang terjadi? Jadi dia masuk, jadi pertama ada tekanan dari hasil daya hisap akar melalui pergerakan air ya. Dari mulai rambut akar sampai ke perisikel itu ada gradien, ada tekanan akar disebabkan adanya gradien osmotik yang dimana di daerah luar lebih tinggi dibandingkan di dalam sehingga terjadi tekanan akar. Nah, ini yang menekan volume air bisa naik ke atas. Selain itu juga ada yang disebut dengan ikatan kohesi dan adesi. Kalau kohesi itu adalah ikatan yang terjadi antara sesama jenis. Nah, ini misalnya air dengan air. Itu adalah ikatan kohesi. Karena dia melakukan ikatan kohesi, maka ini seolah-olah saling berpegangan tangan tuh. Jadi kalau satu terikat tertarik, maka yang lainnya ikut tertarik. Di satu sisi juga ini ada ikatan adesi. Adesi itu yang berbeda jenis antara air dengan molekul lain atau dengan silemnya itu, pipanya itu. Sehingga pada satu sisi ada penekanan dari bawah akibat daya hisap akar, di satu sisi ada ikatan antara molekulnya dan ada ikatan juga dengan molekul lain dan silemnya, sehingga tekanan yang terjadi itu menjadi tinggi dan ini akan menyebabkan tekanan ke arah atas, membawa molekul-molekul air ini naik ke atas. Nah, di satu sisi ada bagian atas, jadi silem ini merupakan satu jalur yang menyambung sampai ke bagian atas. Di bagian daun itu terdapat jaringan pembuluh, di mana nanti air akan dikeluarkan di dalam jaringan pembuluh itu, masuk ke ruang antar sel pada daun. Nah, ketika terjadi kejenuhan, menyebabkan stomata terbuka, kemudian terjadi proses transpirasi. Nah, dengan adanya mekanisme ini juga menyebabkan adanya daya hisap daun. Sehingga resultan dari tenaga yang digunakan untuk memindahkan air dari tanah sampai ke daun itu sangat besar karena tadi dipengaruhi daya hisap daun, daya hisap akar, daya tekan akar, kemudian ada kohesi adesi, kapilaritas dan juga ditambah dengan daya hisap daun. Nah, inilah yang menyebabkan air ini dia berangkat dari bawah ke atas. Nah, nah sekarang saya coba menghubungkan proses pergerakan air ini sampai ke atas dengan mekanisme transpirasi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dari jaringan pembuluh ini, dari silem, maka air itu akan mengisi ruang antar sel di daun ini, sehingga kelembabannya tinggi menyebabkan kejenuhan di sini, dan ini harus dikeluarkan melalui stomata.
Nah, bagaimana hubungan antara tingkat kejenuhan air di dalam ruang antar sel dengan proses membuka menutupnya stomata dan proses transpirasi. Nah, kalau kita lihat ini, jadi stomata itu mungkin di anatomi akan dijelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis stomata ya. Tapi pada prinsipnya bahwa stomata itu terdiri dari ada guard cell, ada vakuola, ada kloroplas, ada dinding sel, ada inti sel di sana. Ya. Nah, bagaimana mekanisme kerja stomata ini membuka menutup dalam rangka hubungannya antara transpirasi dan proses fotosintesis. Jadi stomata itu akan terbuka kalau dia dalam kondisi turgid. Artinya vakuola itu menerima air. Jadi air masuk ke dalam vakuola. Sehingga terjadi proses turgiditas dan menyebabkan guard cell ini berubah bentuk sehingga menyebabkan mulut stomata terbuka. Nah, ketika dia menutup, dia dalam keadaan plasid. Plasid itu artinya nanti airnya keluar dari vakuola. Nah, ketika air keluar, maka turgiditas dari sel guard itu menurun, maka dia akan berubah bentuknya, menyebabkan mulut stomata akan menutup. Nah, bagaimana proses menutup membukanya itu? Kenapa membuka stomata itu terjadi pada siang hari, tidak malam hari misalnya? Ini karena kan memang ketika proses membuka stomata itu dipengaruhi oleh proses fotosintesis, di mana ada energi cahaya yang menyebabkan mekanisme membuka bertutup itu tertrigger. Jadi ada proses fotosintesis di mana nanti dihasilkan ATP. Nah, ATP ini menyebabkan terjadinya dua hal. Pertama, adanya pergerakan H+ keluar melalui ion pumping. Karena ATP berubah menjadi ADP, H+-nya akan dikeluarkan keluar sel guard. Nah, H+ dikeluar sel guard ini menyebabkan terjadinya perpindahan K+ masuk ke dalam sel ke sel guard. Nah, ketika masuk ke dalam sel guard, K+-nya kemudian dia akan masuk ke dalam vakuola, ini akan menarik ion Cl- dari luar vakuola masuk ke dalam vakuola. Di satu sisi, energi yang dihasilkan dari ATP itu akan mengubah pati berubah menjadi malat. Ion malat ini juga akan masuk ke dalam vakuola. Nah, karena adanya masuknya K+, ada Cl-, malat dibentuk, kemudian masuk ke vakuola. Nah, ini menyebabkan potensial osmotik dalam vakuola itu menjadi mengecil, berkurang. Hal itu menyebabkan air yang di luar sel penjaga akan masuk, berosmosis masuk ke dalam sel penjaga, mengisi vakuola dan menyebabkan turgiditasnya semakin bertambah. Tekanan osmotik di dalam vakuola semakin bertambah, menyebabkan sel penjaga menjadi turgid. Nah, ketika sel penjaga turgid, maka terjadilah proses membukanya stomata itu. Itu mekanisme kerja kenapa terjadi membuka menutup stomata. Jadi ada sinar matahari menghasilkan ATP, ATP-nya itu menyebabkan terjadinya pompa H+, pompa H+ itu menyebabkan dipolarisasi, K+-nya masuk ke dalam sel guard, masuk ke dalam vakuola, menyebabkan Cl, ion Cl juga masuk ke dalam vakuola, energi yang dihasilkan menyebabkan degradasi dari pati menjadi malat masuk ke vakuola, turgoditasnya menjadi rendah, airnya masuk ke dalam vakuola, meningkatkan turgoditas. Ketika turgid, maka stomatanya terbuka. Maka terjadi proses transpirasi. Jadi sebetulnya proses transpirasi itu pertama adanya sinar matahari, kemudian
disebutkan juga ada pengaruh suhu yang berperan untuk meningkatkan yang menstimulus proses membuka dan menutupnya stomata, dan juga faktor dari kejenuhan uap air di dalam ruang antarsel pada daun. Jadi itu mekanisme nutup membukanya stomata. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya proses keluarnya uap air melalui stomata ke udara. Nah, ini menjadi faktor juga yang menyebabkan naiknya air melalui silem dari akar ke daun. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai transpirasi. Jadi, transpirasi itu adalah penguapan keluarnya uap air melalui tanaman ke lingkungan, biasanya berupa uap atau bisa juga berupa cair. Kalau terjadi gutasi itu maka berupa cairan, tidak berupa uap. Nah, ini tentunya kita bisa menghitung bagaimana kecepatan transpirasi itu. Saya coba untuk menunjukkan beberapa percobaan tentang transpirasi. Jadi transpirasi itu pada prinsipnya adalah tadi proses keluarnya uap air dari tanaman. Bisa melalui stomata, bisa melalui lentisel, bermacam-macam. Tapi proses penguapannya melalui tanaman. Sementara proses penguapan uap air yang melalui lingkungan atau penguapan di lingkungan disebut dengan evaporasi. Jadi beda, ada transpirasi, ada evaporasi. Sementara kalau transpirasi khusus pada tumbuhan. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita menghitung kecepatan transpirasi pada tumbuhan itu, pendekatannya itu bisa dilakukan secara kuantitatif, bisa dilakukan secara kualitatif. Jadi kalau kuantitatif kita bisa menghitung laju kecepatan transpirasinya. Karena kita bisa menghitung berapa volume uap air yang dikeluarkan oleh tanaman per satuan waktunya. Ada juga pendekatannya bisa kualitatif. Kalau kualitatif itu menunjukkan terjadi transpirasi, apakah banyak atau sedikit. Gitu. Nah, kalau yang sifatnya kuantitatif, maka kita bisa mengukur berapa volume air yang ditranspirasikan itu dengan melihat berapa volume air yang hilang pada tempat penyimpanan air. Atau juga bisa melihat berapa volume berat air yang hilang. Nah, kalau kita menggunakan potometer, ini namanya potometer. Di sini ada skalanya. Maka air yang ada di sini itu akan berkurang sejumlah uap air yang akan dikeluarkan dari daun. Sehingga kita bisa mengukur berapa volume air yang diuapkan dalam satuan waktu tertentu, persatuan luas atau persatuan biomasa dari persatuan luas daun atau persatuan biomasa di tanaman yang diuapkan. Sehingga kita bisa menghitung berapa kecepatan transpirasinya. Misalnya ini contoh, ini pada kondisi alam terbuka, misalnya di luar, ini di dalam kelas tertutup, ternyata volume air yang berkurangnya itu adalah 2 mili untuk yang terbuka, sementara yang tertutup itu 4 mili. Sementara daunnya sekian gram, luas daunnya adalah 775 cm dan 1600 cm. Maka kita bisa menghitung laju transpirasi itu adalah volume air per satuan luas dibagi berapa lama kita melakukan berapa lama 2 ml ini atau 4 ml ini diuapkan oleh tanaman. Misalnya kalau 10 detik, 10 menit, 1 menit misalnya ini per 1 menit. Kalau 2 menit per 2 menit. Jadi misalnya 2 ml itu diuapkan selama 2 menit, berarti per 2 menit. Begitu. Ya, jadi jumlah volume air dibagi jumlah luas daun dibagi waktu. Itu adalah laju transpirasi. Nah, ini juga sama contohnya menggunakan potometer.
Nah, selain itu juga Anda bisa melihat menggunakan kehilangan berat dengan menggunakan alat sederhana, menggunakan botol. Nah, dengan botol misalnya, nanti Anda isi botolnya 200 mili, Anda timbang, awalnya berapa, kemudian ada setting tanaman tersebut di dalam botol, jangan sampai ada proses evaporasi, ditutup bagian batang yang menempel pada botolnya, supaya hanya terjadi transpirasi saja. Nah, kemudian dibiarkan berapa menit, kemudian setelah itu ditimbang botolnya, apakah ada pengurangan berat airnya? Tidak. Kalau ada pengurangan berat air, maka itu berat air yang hilang adalah berat air yang diuapkan oleh tanaman. Atau bisa juga secara kualitatif. Kalau kualitatif Anda bisa menggunakan daun yang dibungkus dengan plastik. Kalau terjadi penguapan, maka terjadi proses. Kalau ada uap air di dalam plastik itu, maka terjadi transpirasi. Nanti bisa dilihat apakah sedikit, banyak, atau sedang. Itu nanti proses membandingkan. Itu kualitatif. Bisa juga menggunakan kertas kobalt. Nih, ini ada kertas kobalt. Kertas kobalt ini adalah indikator kalau dia menyerap air, dia berwarna merah. Kalau tidak menyerap air, dia berwarna biru. Jadi kalau ada air yang menempel di kertas kobalt ini, warna birunya itu semakin pudar. Semakin pudar warna birunya, semakin banyak transpirasi yang dihasilkan. Jadi ini adalah satu konsep bagaimana kita menghitung laju transpirasi pada tumbuhan, ya. Nah, saya ingin menunjukkan. Nah, ini adalah ada beberapa data untuk laju transpirasi. Jadi yang pertama, tabel pertama ini melihat volume air yang hilang. Yang kedua melihat bobotnya, dilihat dari bobot. Yang ketiga juga melihat dari volume. Nah, siapa yang bisa menghitung laju transpirasi untuk yang tabel pertama? Halo? Suara saya masih kedengaran nggak? Jangan-jangan tidak kedengar. Terdengar, Bapak. Dengar ya. Gimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Terlalu kecil Pak tulisannya Pak. Terlalu kecil? Bisa di slideshow Pak? Sudah? Ya. Pak. Siapa yang bisa? Yang pertama 0,011 bukan, Bapak? Dari mana cara ngitungnya? Volume air yang 10 mili dibagi satuan luas 50. Ya itu terus dibagi lagi 30, begitu bukan, Pak? Ini untuk yang 30 menit sekian lajunya ya. Oke, bagus. Nah, kalau seandainya berapa rata-rata laju transpirasi tanaman pada tabel 1? Ya. Jadi ini cara baca tabel saja sebetulnya. Ada yang bisa? Untuk menghitung rata-ratanya, Pak? Ya. Berapa rata-rata laju, kalau tadi kan laju kecepatan transpirasi pada 30 menit. Pertama kan? Ya. Sekarang kalau rata-rata. Berarti dihitung dulu semuanya. Gimana? Berarti dihitung dulu semua lajunya, kemudian dibagi jumlah datanya, dibagi 5 gitu Pak, karena data di sini ada 5 data, seperti itu atau? Oke, betul, good, bagus. Jadi cara pertama Anda bisa melakukan menghitung laju semua
dari 5 data ini, kemudian Anda rata-ratakan. Anda bisa, ada cara kedua, betul. Ada cara kedua apa? Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya, volume airnya itu di total semua, jadi 10 tambah 25 tambah 40 tambah 60 tambah 90. Dibagi luas penampangnya 50, lalu dibagi total waktu 30 tambah 60 tambah 90 tambah 120 tambah 150. Oke. Nah, kenapa ditambahkan 10 tambah 25 tambah 40? Karena Gimana? seluruh Gimana? jumlah volume air. Diulangi. Maaf. Iya, Bapak. Ya, silakan. Untuk yang kedua, kalau menurut saya, dijumlahkan seluruh total volume air, jadi dari 10 ditambah 25 sampai ke 90 itu, lalu dibagi 50, luas penampang daunnya, lalu dibagi total waktu. Total waktu. Oke, bisa. Oke, tapi bisa. Bisa. Tapi good ya, bagus. Nah, ini untuk tabel yang pertama dan tabel kedua hampir sama ya. Nah, kalau yang tabel kedua, ada yang tahu bagaimana caranya menghitungnya? Volume airnya dibagi berat botol, Pak? Ya, ini dalam satu botol ya. Oh iya. Jadi Volume pada saat, airnya diganti sama berat botol. iya, betul. Jadi pada waktu ke 0, 90 gram berat botol dan airnya. Pada menit 30, berat botol dan airnya 85. Terus begitu. Bagaimana cara menghitung laju transpirasinya? Ayo, siapa? Bapak, mungkin caranya Iya. menghitung selisih dari beratnya untuk mengetahui volume air yang hilang, kemudian dibagi dengan luas penampang dan waktu. Oke, bagus. Misalnya yang 30 menit berapa air yang diuapkan? Berarti setelah 30 menit, air yang hilang itu 15. Hah? 5, Bapak. 5, ya maaf, 5, Pak. Oke, jadi 10 kurangi 85 berarti 5. Yang 60 menit? Ke 60 menit? Dari 30 ke 60 itu berarti... Enggak, kalau 60 menit berapa uap air yang ditranspirasikan? 10. Yang kalau 60 menit? 15. 15. Kalau 150 menit? 60. 60. Ada 60 gram air yang diuapkan gitu ya. Nanti tinggal dibuat lajunya gitu. Yang ketiga, tabel ketiga, ada yang bisa? Oh, ini kurang datanya nih. Waktunya misalnya per 15 menit misalnya. Atau per 30 menit. Yang tiga, ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana cara membaca datanya? Ayo. Sama seperti tabel pertama, Pak. Gimana? Coba. Jadi volume air dibagi satuan luasnya sama, kemudian dibagi lamanya tadi per 30 menit
seperti itu, Pak. Oke, misalnya kalau pengambilan waktunya per 30 menit ya, pada pengukuran ketiga, berapa air yang diuapkan? Kalau waktunya per 30 menit pengambilan pengamatannya. Pada pengukuran ketiga, berapa volume air yang diuapkan? Volume air yang diuapkannya mungkin 5, Bapak. 5. 5 Kenapa menit. 5? Ayo. Kecepatan transpirasinya atau volume air yang Volume diuapkan? airnya. Volume air yang diuapkannya dulu. (15 mili Ayo. atau dijumlahkan? 40 mililiter. 40. Jadi totalnya ada 40 mililiter, ya kan? Karena dia melihat kalau tabel 1 dan tabel 2 itu akumulasi, ya. Setelah 30 menit pertama 10, pas 60 menit jadi 25, pas 90 menit jadi 40, begitu kan? Dia menghitungnya diakumulasi. Sama seperti tabel kedua. Karena pengurangan kalau tabel kedua jadi dia berkurang diakumulasi. Tapi kalau tabel ketiga ini dia tidak diakumulasi. 30 menit pertama turunnya berapa? 10. 30 menit kedua turunnya berapa? 15. 30 menit ketiga turunnya berapa? 15. Nah, itu berarti ini persatuan waktu nanti kalau untuk mengukur berapa jumlah volumenya berarti dijumlahkan ya. Ini maksudnya ini sebagai gambaran bagaimana cara Anda membaca tabel dari data transpirasi. Karena nanti penyampaian tabel itu akan macam-macam. Dan Anda harus bisa menginterpretasikan dan menganalisis data tersebut berdasarkan tabel yang dimunculkan datanya. Ya. Nah, ini contoh praktikum yang kualitatif ya. Ini menggunakan kertas kobalt. Ini kalau banyak airnya jadi merah, kalau belum ada airnya biru. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap laju transpirasi. Ada yang faktor lingkungan, ada faktor dari tanamannya. Misalnya kelembaban udara, lingkungan suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, ketersediaan air, dan debu, itu berpengaruh terhadap laju transpirasi. Sementara faktor tanamannya adalah stomata, kemudian dari morfologi daunnya. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh kelembaban udara terhadap laju transpirasi? Boleh, Pak. Silakan. Kalau menurut saya dari kelembapan udara kan ya, kalau semakin lembab suhu udaranya, maksudnya semakin lembab udaranya, laju transpirasinya semakin rendah gitu, Pak. Karena makin tinggi kelembaban udara, makin rendah laju trans. Ya. Kenapa? Karena kan yang sesuai Bapak yang katakan tadi kan transpirasi kan dipengaruhi oleh fotosintesis cahaya. Kalau suhu udara kalau kelembaban udaranya tinggi berarti rendah gitu, Pak. Nah, ini atau yang lainnya faktornya. Oke. Kalau kelembaban udara tinggi, apa yang terjadi? Kelembaban udara itu apa? Apa arti kelembaban udara? Partikel H2O dalam bentuk uapnya itu lebih tinggi di udara ya, Pak? Berarti. Betul. Jadi kelembaban udara itu adalah uap air di udara, konsentrasi banyaknya uap air di udara, itu kelembaban udara. Jadi kalau seandainya udaranya lembab, tadi sudah disampaikan betul, transpirasinya akan rendah. Kenapa? Karena di lingkungan jumlah uap airnya tinggi. Otomatis pergerakan uap air kan itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Semakin tinggi uap air di udara, maka untuk perpindahan dari daun ke udara itu akan menjadi rendah.
Karena di udara sudah tinggi. Karena kan bergerak berdasarkan gradien konsentrasi. Jadi semakin tinggi kelembaban udara, maka transpirasinya semakin rendah. Karena di udaranya sudah banyak uap airnya. Sementara pergerakan uap air itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Faktor lingkungan kedua, suhu. Siapa yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin kalau suhu, kalau kenaikan suhu itu akan mempercepat transpirasi karena meningkatnya laju respirasi sehingga kadar CO2 dalam daun itu akan meningkat. Oh iya, terus? Terus stomatanya akan tertutup, Pak. Tertutup atau terbuka? Menutup. Kalau semakin udara lingkungan semakin tinggi suhunya, transpirasinya makin tinggi. Makin tinggi. Iya. Kalau suhunya makin tinggi berarti? Kalau suhunya makin tinggi berarti transpirasinya juga cepat Majunya atau makin cepat. cepat. Iya. Karena proses pembentuk karena ketika terjadi fotosintesis ada pengikatan CO2 di dalam daun, memang betul juga ada hubungannya dengan suhu di dalam daun. Kalau dia CO2-nya makin ketika pembentukan pati kan dia mengikat CO2. Ketika patinya banyak, itu yang menyebabkan terjadinya proses patinya berubah menjadi malat, dia akan menyebabkan turgoditasnya meningkat dan membuka stomata. Ya. Oke, dan di satu sisi laju transpirasi akan menyebabkan meningkat. Yang ketiga, kecepatan angin. Ada yang bisa jelaskan? Kenapa makin cepat kecepatan angin, transpirasinya semakin apa? Cepat atau lambat? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan kecepatan angin? Silakan. Semakin cepat karena semakin cepat angin akan menyapu uap air tanamannya. Oke, bagus. Jadi uap air di udara itu dipindahkan oleh angin kan. Kalau kita sama aja kalau kita minum air panas kan kita tiup-tiup kan. Nah, sebetulnya itu memindahkan uap air yang ada di permukaan gelas kita sehingga terjadi proses evaporasi lebih tinggi. Sama juga seperti pada daun, kalau di permukaan daun itu ada angin makin cepat, maka uap airnya makin bergerak menjauhi, maka konsentrasi uap air di dekat permukaan stomata itu menjadi lebih rendah sehingga terjadi transpirasinya lebih cepat lagi. Tekanan udara. Siapa yang tahu tekanan udara? Berbanding lurus, berbanding terbalik? Ada yang bisa jawab? Halo? Terdengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Silahkan. Siapa yang mau jawab nih tekanan udara pengaruhnya gimana? Kalau kita naik ke atas gunung, tekanan udaranya makin tinggi, makin kecil. Makin tinggi, makin kecil. Semakin kecil, Pak. Hah? Saya?
Makin ke atas, makin sesak, makin gampang bernapas. Makin sesak, artinya Makin tekanannya sesak. lebih tinggi. Makin tinggi berarti. Berarti makin tinggi. Kalau makin tinggi, Ya. maka menyebabkan proses penguapan akan lebih cepat. lebih cepat atau lebih rendah. Ayo. Lebih rendah. Ya. Lebih lambat, Pak. Oke, ya. Jadi kalau mana yang cepat? Kalau keringat kita lebih cepat hilang ketika di pantai atau ketika di gunung? Pantai. Oke, karena proses evaporasinya lebih cepat. Ya. Juga 6 ya, 6 ketersediaan air. Ini kalau airnya banyak ya mungkin ya proses transpirasinya akan lebih cepat. Kemudian debu ini hubungannya dengan nutup stomatanya ya. Jadi ada hubungannya dengan faktor tanaman. Makanya lebar daun pun ini berpengaruh terhadap laju transpirasi. Semakin lebar daunnya, semakin banyak stomatanya, maka proses transpirasi semakin cepat. Semakin tipis stomatanya, semakin tipis daunnya, proses transpirasi semakin cepat. Makanya tanaman air itu tipis-tipis. Kenapa? Karena diharapkan transpirasinya lebih cepat. Semakin sedikit kutikulanya, semakin cepat transpirasinya. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses transpirasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke transportasi mineral? Bapak, saya izin bertanya. Silakan, sih Pak. Untuk tadi faktor debu yang memengaruhi laju transpirasi itu, prinsipnya gimana ya, Pak? Oh, jadi ini lebih ke arah fisikal dari daunnya. Misalnya daunnya tertutup debu, maka ini akan menyebabkan proses membuka dan menutup debu, membuka dan menutup stomata menjadi terganggu. Proses penangkapan sinar matahari menjadi terganggu. Yang mengganggu juga proses mekanisme dari membuka menutupnya. Jadi lebih ke arah gangguan fisik dari daun, sehingga proses transpirasinya menjadi lebih lambat. Misalnya permukaan daun tertutup debu, maka proses pengeluarannya akan terganggu begitu. Ya, Siva. Ya, baik Bapak, terima kasih. Bapak, saya izin bertanya. Silakan, Siti. Tadi untuk menghitung satuan luas daun itu bagaimana ya Pak caranya? Kalau misalkan si daun itu kan bentuknya tidak teratur gitu, jadi menghitungnya bagaimana ya Pak? Oke. Jadi bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah Anda sebetulnya bisa menggunakan alat ukur khusus. Namanya apa ya Pak Tri, alat ukur daun teh? Jadi ada alat ukur khusus ya. Ada di buku saya. Atau juga Anda bisa menggunakan secara analogi. Begini misalnya, kalau menggunakan analogi begini. Jadi Anda mengambil daun itu, kemudian Anda daun itu kemudian Anda gambarkan polanya di kertas. Kemudian setelah gambarkan polanya di kertas, kemudian Anda gunting polanya. Nah, kemudian setelah Anda gunting polanya, maka Anda bisa berdasarkan pola itu, Anda bisa menggunakan milimeter blok untuk menghitung luasan daun. Itu menggunakan milimeter blok. Atau juga Anda bisa menggunakan berat. Jadi Anda misalnya gunting kertas ukuran 1x1. Berarti luasnya 1x1, beratnya adalah 1 gram misalnya. Kemudian Anda gunting, Anda buat pola daun itu pada kertas, Anda gunting polanya, kemudian Anda timbang berapa gram. Nah, Anda bisa konversi berat dari kertas yang pola daun itu dengan yang 1x1, berapa luas daunnya. Begitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan analogi. Kalau tidak ada alatnya, kalau ada alatnya Anda bisa menggunakan alatnya langsung. Ya, analoginya bisa menggunakan berat. Jadi Anda membuat standarnya dulu 1x1 ditimbang beratnya dengan kertas yang sama ya.
Kemudian Anda buat pola dengan kertas yang sama, ditimbang, nanti Anda konversi. Atau menggunakan milimeter block. Atau menggunakan, kalau ada alatnya, menggunakan alatnya. Live area meter, Pak. Apa? Live area meter. Nah, dicatat. Kalau yang pakai prinsip taksiran ya, yang pakai meter block itu tekniknya gravimetri. Nah, ya. Jadi di ada buku saya ada di halaman 117. Enggak. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, jadi bisa diukur langsung, bisa diukur secara tidak langsung dengan menggunakan milimeter block atau tadi menggunakan berat ya. Iya, Pak. Berarti keseluruhan daun yang ada pada tanaman yang digunakan pada praktikumnya ya, Pak? Betul. Jadi, luas seluruh daun yang digunakan pada kegiatan praktikum transpirasi. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Biar selesai dulu materinya. Sudah kelihatan belum? Belum ada, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai transportasi mineral pada tanaman. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana uptake dari mineral, dari partikel tanah, mengabsorpsinya, transport dari akar sampai ke silen sampai ke daun. Nah, nanti kita akan dikenalkan juga ada yang disebut dengan zinc. Ada yang disebut dengan mineral yang bisa dimobilisasi dan ada mineral yang tidak bisa dimobilisasi. Nah, jadi kita mulai dari bagian akar dulu. Jadi sebetulnya mineral itu dia terikat di dalam partikel tanah. Dan akar akan kesulitan untuk mengabsorb atau mengikat mineral itu ketika dia terikat di partikel tanah. Nah, oleh karena itu maka ada mekanisme-mekanisme yang berperan bagaimana dia mengikat mineral dari partikel tanah itu. Yang pertama adalah, ya sebetulnya pada prinsipnya, mineral itu akan terikat kuat pada partikel tanah pada kondisi basah. Dan dia cenderung mudah untuk diabsorpsi pada kondisi asam. Nah, oleh karena itu, maka proses uptake dari mineral dalam partikel tanah itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah disebut dengan ion exchange. Ion exchange itu dia menggantikan ion tertentu dengan ion mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah perubahan kondisi dari rizosfer itu menjadi lebih asam. Di mana akar itu, ini yang pertama ya, akar itu akan menghasilkan mengubah ATP menjadi ADP, kemudian terjadi proses transport aktif H+ keluar. Nah, H+ yang keluar ini akan digantikan oleh K+ dari partikel tanah yang akan diikat masuk ke dalam sel. Nanti di dalam sel baru dia diangkut ke silen. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja yang terjadi adalah dia menggunakan hasil dari respirasi. Jadi tumbuhan pun dia tidak selain fotosintesis juga dia melakukan respirasi karena dia memerlukan energi. Hasil respirasi itu adalah CO2. Nah, CO2 itu akan dikeluarkan oleh akar, dia akan bereaksi dengan air, menyebabkan kondisi dari rizosfer itu menjadi asam. Nah, ketika asam dihasilkan HCO3, ini akan mengikat kalium itu. Nah, kemudian kalium itu setelah dia terikat secara organik, maka dia mudah untuk masuk ke dalam akar. Jadi sebetulnya pada intinya adalah proses uptake dari mineral dari tanah itu oleh tanaman
ada satu mekanisme khusus di mana harus ada pertama dirubah kondisi dari rijosfer itu menjadi lebih asam sehingga memudahkan dari mineral itu diikatnya bisa secara ionik, bisa juga secara diikat oleh senyawa karbon atau protein, kemudian dia masuk ke dalam sel akar. Nah, sebetulnya ada dua mekanisme mengubah kondisi rijosfer itu akan supaya memudahkan proses uptake dari mineral. Jadi ada yang sifatnya simbiosis antara mikroorganisme dengan tanaman, ada juga yang tanpa simbiosis. Nah, kalau yang tanpa simbiosis itu dia bisa langsung yang berperan adalah tumbuhannya. Tadi misalnya yang menghasilkan respirasi, kemudian adanya pertukaran ion. Nah, kalau yang simbiosis dengan mikroorganisme, ini ada mikroorganisme yang berperan juga membantu proses uptake dari mineral itu. Nah, dia mendapatkan keuntungan dari proses perubahan kimianya, dan mineral itu ada yang sebagian dimanfaatkan oleh bakteri tersebut, mikroorganisme tersebut. Dan ternyata mikroorganisme itu ada yang berperan untuk mengubah kondisi rijosfer supaya mengubah senyawa yang sulit untuk diikat oleh akar menjadi mudah diikat oleh akar. Apa keuntungan dari mikroorganisme itu selain tadi mendapatkan produk yang disebut dengan produk intermediate yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri atau mikroorganisme itu, mikroorganisme ini juga ternyata dia bisa berfungsi sebagai sink, sebagai tempat penyimpanan mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi yang dimaksud dengan sink itu adalah, jadi ketika proses penyerapan uptake mineral itu terjadi oleh tumbuhan, tidak semua mineral itu digunakan oleh tanaman untuk proses fotosintesis, untuk proses metabolismenya. Ada yang disimpan dalam bentuk senyawa-senyawa tertentu, ada disimpan di daun, ada disimpan di buah, ada disimpan di bunga. Nanti ketika dibutuhkan, maka dia bisa ditranslokasi si mineral itu untuk digunakan untuk proses metabolisme. Tapi nanti akan dibahas bahwa mineral itu ada yang sifatnya mobilize, ada yang sifatnya immobilize. Kalau mobilize itu artinya ketika mineral itu disimpan di dalam sink, sinknya itu bisa daun, buah, bunga, atau pucuk, atau bakteri yang di akar. Nah, kalau yang mobilize itu artinya ketika sudah disimpan, dia bisa diambil lagi, ditranslokasikan ke tempat lain yang membutuhkan. Kalau yang immobilize, dia setelah disimpan, dia tidak bisa dipindahkan. Nah, bagaimana dia menggunakan mineral itu? Biasanya digugurkan. Jadi misalnya daun gugur ke tanah, terjadi dekomposisi. Nah, baru setelah terjadi dekomposisi, maka si mineral yang tadi yang ada di daun itu, yang menjadi sink dari mineral itu, dia baru diserap lagi oleh akar. Begitu. Jadi proses uptake dari mineral itu berlangsung, dan tidak semuanya digunakan untuk metabolisme, ada yang disimpan di sink. Sinknya tadi bisa di daun, akar, batang, buah, bisa di bakteri yang ada di rijosfer. Kalau yang mobilize itu, contohnya yang mobilize itu nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, itu mobilize. Jadi bisa disimpan, kemudian bisa diambil, ditranslokasikan. Tapi kalau misalnya Ca, itu tidak bisa. Dia immobilize. Jadi ketika sudah disimpan di daun, maka dia akan tetap di daun, tidak dipindah. Atau heavy metal pun sama, logam berat, heavy metal bukan rock ya. Logam berat, dia tidak immobilize. Maka kalau dia diperlukan, maka dia digugurkan ke tanah, terjadi dekomposisi, baru diambil lagi oleh akar. Nah, bagaimana peran dari tanaman itu yang kerjasama dengan mikroorganisme di tanah dalam uptake mineral? Jadi ada yang sifatnya tadi
langsung, ada yang secara tidak langsung. Kalau tidak langsung, bisa saja tanaman itu dia di akarnya menghasilkan suatu zat yang disebut dengan eksudat. Eksudat itu berperan untuk sebagai grow substance untuk si mikroorganisme yang ada di daerah rhizosfer. Kemudian mikroorganisme itu dia berperan untuk mengubah komposisi senyawa atau ion dari mineral yang terikat di dalam partikel tanah, menyebabkan ion atau mineral itu menjadi mudah untuk di-uptake oleh akar. Jadi bisa seperti itu, ya. Jadi nih, jadi bisa sifatnya bekerja sama dengan mikroorganisme, juga bisa tanaman itu sendiri yang mengikat proses pengikatan dari mineral itu, ya. Nah, pengikatan mineral itu sebetulnya tidak hanya di akar, di daun pun terjadi, yaitu pengikatan mineral CHO, karbon dioksida, air, oksigen, itu bisa di-uptake lewat daun. Sementara mineral yang lain diambil di dalam tanah. Nah, baik. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan bagaimana proses pengikatan dari partikel tanah supaya dia masuk ke dalam atau terikat oleh rambut akar atau akar dari tanaman. Nah, pada prinsipnya ada dua mekanisme, ada pasif dan aktif yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, bahwa proses transportasi sel itu ada pasif, ada aktif. Nah, mineral pun ini terjadi secara aktif dan pasif, ya. Misalnya contoh nih. Jadi ketika mineral itu yang tadi terikat di partikel tanah, kemudian dia sudah siap untuk dihisap oleh akar, masuk ke dalam jaringan, itu sebetulnya ketika proses masuknya itu ada dua cara. Ada yang sifatnya pasif. Nah, kalau pasif itu artinya dia berpindah sesuai dengan gradien konsentrasi. Dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, biasanya yang sifat pasif itu cenderung adalah mineral-mineral yang mudah larut dalam air. Sehingga dia proses pergerakannya itu bersamaan dengan air. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi pergerakannya difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, selain dari ion yang mudah larut dalam air, juga bisa terjadi proses transportasi pasif itu karena adanya depolarisasi di dalam membran sel. Jadi ada beberapa ion, biasanya ion-ion yang mempunyai molekul ya ukurannya besar. Molekul ukurannya besar, dia terdisosiasi, sementara yang molekul kecil dia bisa pindah, sementara ukuran besar dengan muatan tertentu ada di membran selnya, sehingga menyebabkan depolarisasi di membran sel, misalnya di positif, misalnya molekul-molekul senyawa asam atau senyawa asam amino, senyawa karbon yang mempunyai muatan, tapi dia tidak bisa pindah meskipun konsentrasi di luar lebih rendah. Karena ukuran molekulnya tidak memungkinkan untuk melewati membran dan tidak ada channel yang bisa memfasilitasi untuk keluar. Nah, perubahan muatan di dalam membran sel di bagian dalam ini menyebabkan menariknya ion, membuat daya tarik bagi ion-ion yang bermuatan berlawanan yang ada di luar, yang ukurannya kecil, sehingga dia masuk ke dalam sel tersebut. Begitu. Jadi ada yang sifatnya transport pasif, tapi karena adanya proses depolarisasi dari membran. Jadi tadi yang pertama adalah karena memang bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dan mudah terlarut dalam air. Kemudian yang kedua adalah kalau yang pasif adalah karena ada depolarisasi oleh molekul-molekul yang ukuran besar, maka ion-ion yang ukurannya kecil yang bisa masuk lewat membran itu bisa pindah masuk ke dalam sel. Begitu.
Nah, yang ketiga yaitu dengan transport aktif. Kalau transport aktif artinya memang ion-ion yang ada di luar sel akar itu dia dimasukkan dengan cara melakukan menggunakan energi supaya masuk dari dalam ke luar, dari luar ke dalam sel. Jadi ada ada dua mekanisme, ada mekanisme pasif dan mekanisme aktif. Nah, bagaimana pergerakannya sekarang dari epidermis bulu akar sampai ke silem. Nah, itu sepertinya sama seperti pada air. Dia kalau yang larut dalam air, dia bisa apoplas lewat dinding, bisa simplas lewat sitoplasma, tapi tidak bisa transmembran. Karena transmembran itu yang aquaporin itu khusus untuk air saja, ya. Nanti ketika jadi pergerakannya adalah pergerakan yang sifatnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau menggunakan transport aktif, menggunakan energi untuk memindahkan dari satu sel ke sel yang lain. Nah, ini gambaran beberapa fiksasi yang terjadi dengan bantuan bakteri untuk mengubah mineral itu menjadi yang mudah diserap oleh tanaman. Ini misalnya pada proses siklus nitrogen. Nitrogen ini yang berperan bakteri-bakteri yang mengubah senyawa-senyawa yang sehingga mudah untuk difiksasi oleh tanaman. Dirubah menjadi nitrit, dirubah menjadi nitrat, bisa amonia. Ini yang sifatnya larut dalam air dan bisa langsung diuptake oleh tanaman. Ini juga fosfat sama. Nah, jadi ini yang terakhir tadi sudah dijelaskan pada prinsipnya bahwa untuk kalau yang mineral itu, maka mineral itu akan ditransport dari partikel tanah, masuk ke akar, masuk ke silem, disimpan di sink. Nah, nanti di sink ini sebagai tempat cadangan. Tapi mineral itu sendiri ada yang sifatnya mobile, ada yang sifatnya immobile. Kalau mobile berarti kalau sudah disimpan di sink, dia tidak harus diluruhkan, digugurkan dulu ke tanah, tapi bisa langsung dimanfaatkan, ditranslokasi untuk proses metabolisme. Tapi kalau yang sifatnya immobilized, dia tidak bisa dipindahkan setelah masuk di sink. Di sink itu maka dia harus digugurkan dulu. Kalau di daun, kalau di bunga juga sama digugurkan, nanti terjadi dekomposisi di tanah, baru dia diambil lagi oleh akar untuk diambil digunakan untuk proses metabolisme. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk transportasi mineral. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Halo, silakan dibuka kameranya sekarang. Kita sesi diskusi. Kan ada yang ditanyakan? Untuk transformasi mineral, mau air, mau transpirasi, silahkan. Jadi sebetulnya sudah paham semua ya. Boleh Pak? Boleh, Sam, silahkan. Transportasi air tadi masih kurang jelas gitu. Terlalu cepat menjelaskannya yang mekanisme air naik melalui silem. Oke, baik. Saya jelaskan secara umum ya dari awal sampai akhir. Jadi intinya bahwa pertama air itu akan masuk melalui bulu-bulu akar yang merupakan dari perluasan epidermis. Itu terjadi melalui proses osmosis, ya. Osmosis itu perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Air ada sebagai pelarut ya. Masuk tuh lewat bulu-bulu akar karena proses osmosis. Nah, setelah masuk ke dalam sel, maka dia mempunyai 3 jalur untuk berpindah dalam jaringan. Dari satu sel ke sel yang lain, dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Ada yang disebut dengan apoplas, dia bergerak melalui
ruang antar dinding sel. Makanya disebut dengan rapid movement. Karena pergerakannya cepat, tidak ada halangan bergeraknya. Ada yang simplas. Simplas itu dia melalui sitoplasma. Nah, tapi dia akan masuk ke sel yang lain melalui satu saluran yang disebut dengan plasmodesmata. Celah antara satu sel dengan sel yang lain disebut plasmodesmata. Ya. Jadi dia masuk ke sitoplasma, kemudian dia pindah secara osmosis melalui plasmodesmata ke sel yang lain. Yang ketiga adalah melalui channel khusus di membran yang disebut dengan aquaporin. Jadi ada 3 tuh. Apoplas, simplas, sama transmembran lewat aquaporin. Tapi ketiga ini dia berjalan sampai ke jadi mulai dari epidermis ke korteks ke endodermis. Nah, ketika dia sudah masuk ke pita Kaspari, sebelum ke perisikl, pita Kaspari itu ada bagian-bagian yang sifatnya impermeable. Dia tidak bisa ditembus oleh air. Sehingga di pita Kaspari itu dipaksakan semuanya hanya melalui satu jalur, yaitu melalui jalur simplas. Jadi yang tadi lewat apoplas, dia akan masuk ke sitoplasma, masuk ke plasmodesmata. Yang transmembran juga dia tidak akan masuk ke aquaporin, tapi dia masuk ke plasmodesmata. Ke perisikl baru masuk ke silem. Nah, silem itu adalah tadi tabung yang berupa tabung dari bawah ke atas. Nah, karena ada tekanan air dari perisikl ke arah silem, maka ini akan merupakan disebut dengan dorongan daya hisap akar. Ini akan mendorong air itu akan ke atas. Nah, selain itu, pada saat ada di silem, maka air itu dia mempunyai ikatan kohesi dan ikatan adhesi. Ya, yang ikatan sesama jenis itu maksudnya air dengan air ya. Dan tidak sama jenis air dengan molekul lain atau dengan silemnya. Karena dia mempunyai ikatan itu, jadi seolah-olah semacam gerbong tuh. Kalau satu tertarik ke atas, maka dia akan tertarik juga ke atas. Sehingga ini akan memudahkan pergerakan air dari bawah ke atas. Selain itu juga ada yang disebut dengan daya hisap daun, karena adanya proses transpirasi. Jadi ketika dia sudah masuk di daun, keluar dari jaringan pembuluh, mengisi ruang-ruang antar sel di daun, terjadi kejenuhan, uap air, stomata terbuka, dia akan keluar, transpirasi, maka seolah-olah disedot oleh daun tuh. Jadi ada daya dorong akar, kemudian setelah di silem itu ada kohesi, adhesi, kapilaritas, dan daya hisap daun sehingga dia sampai ke atas. Begitu pergerakannya. Ya. Gimana, Sam? Sudah jelas? Ya, sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya. Silakan, Salma. Untuk yang transport mineral, yang secara pasif, Pak, yang depolarisasi, untuk yang terdisius ini saya masih belum begitu paham, Pak. Oke, baik. Saya jelaskan gini. Jadi ketika satu ion, satu mineral itu ingin kita jadi begini, pada saat jadi di dalam sel itu ada beberapa molekul yang bisa terionisasi, tapi dia mempunyai ukuran yang besar. Ada molekul yang terionisasi dengan ukuran kecil. Karena ukurannya itu, maka baterainya kok nggak habis? Mau ngecas bentar ya. Baterainya kok ngecas.
Maaf, baterainya tidak mencas. Baik. Jadi tadi ada molekul yang ukurannya, yang dia terionisasi dengan ukurannya besar dan ukurannya kecil ya. Jadi kalau dia ukurannya kecil, maka dia mempunyai kemampuan untuk menembus membran karena dia bisa pindah karena ada daya tarik dari ion yang ada di dalam sel. Tapi ada juga di mana molekulnya terionisasi itu dalam ukuran besar. Dia tidak bisa pindah ke luar. Kenapa? Karena dia tidak bisa tembus membran sel, sehingga dia bertumpuk pada bagian permukaan dalam dari sel. Nah, karena terjadi penumpukan di permukaan dalam sel ini, maka cenderung untuk terpolarisasi. Ada positif, misalnya kalau ionnya positif, maka di dalam positif, di luar, di dalam positif, maka akan menarik ion negatif dari luar. Sehingga ion-ion negatif yang ukurannya kecil yang bisa tembus melalui membran ini akan pindah dari luar masuk ke dalam. Begitu. Ya, itu yang maksud dengan yang depolarisasi. Itu karena pengaruh ukuran dari molekul yang ukurannya besar sehingga dia menyebabkan dipolarisasi pada bagian membran sel dalam sehingga ion-ion molekul yang berlawanan dia bisa masuk melalui tertarik oleh molekul tersebut masuk ke dalam sel. Tadi siapa yang nanya? Lupa lagi. Saya Pak, Salma. Salma, oke. Bagaimana, paham? Paham. Misalnya biasanya organik yang ukurannya, kalau molekul ukuran besar organik sifatnya biasanya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Inggit. Ya, Bapak. Nah, biasanya kalau mineral itu kan terikat di partikel tanah tuh. Iya. Sulit tuh diikat oleh tanaman. Kenapa bisa terjadi? Kemudian bagaimana si tanaman itu kok bisa mengikat mineral yang terikat di partikel tanaman? Melalui yang mekanisme absorpsi mineral di tanaman itu ada yang terjadi secara pasif sama aktif. Kalau yang pasif itu berpindah dari gradien konsentrasi tinggi ke rendah melalui difusi. Biasanya itu terjadi yang tadi Bapak udah jelasin, adanya depolarisasi. Jadi kalau molekul kecil yang terionisasi, dia itu kan mampu menembus membran. Sedangkan kalau molekulnya itu ukurannya besar yang dia itu terionisasi, maka dia itu tidak bisa pindah dan menembus membran sel, sehingga bertempuk pada permukaan dasar sel, sehingga mengakibatkan depolisasi yang bisa mengakibatkan absorpsi mineral itu. Karena ada tarikan dari si molekul yang besar itu, Pak. Oke. Kan dia, kan dia terikat di partikel. Dia kalau langsung diikat akan sulit. Ya. Biasanya karena pH-nya apa? Ada yang tahu? Karena pH Basa, Bapak. Basa. Dia akan mudah diikat kalau pH-nya dirubah menjadi Asam. Nah, bagaimana caranya mengubah si tanaman itu, dia mengubah kondisi rizosfernya dari pH-nya basa menjadi asam sehingga memudahkan untuk mengikat ion. Boleh, Pak. Silakan. Jadi CO2 dari hasil respirasi itu bereaksi dengan air menyebabkan rizosfer menjadi asam dan mengikat kalium secara organik. Hal ini mempermudah mineral masuk ke dalam akar. Oke, bagus. Jadi ada perubahan kondisi jadi asam, si kaliumnya akan diikat oleh HCO3 sehingga dia kalau dia dirubah dalam bentuk HCO3 dia mudah untuk ditangkap oleh tanaman. Oke. Siapa ya?
Dinda. Dengar, Dinda? Dengar, Pak. Nah, bagaimana peranan dari mikroorganisme dalam uptake mineral yang bekerja sama dengan tanaman? Jadi mikroorganisme yang berperan dalam uptake tanaman itu dia bisa mengubah kondisi rizosfernya menjadi asam, Pak. Terus mikroorganisme itu bisa mendapatkan keuntungan, jadi mereka bersimbiosis. Keuntungannya itu dia bisa mendapatkan produk intermediate dari si tanamannya itu. Terus juga bisa menjadi tempat penyimpanan nutrisi yang mana kan tadi kalau disimpan nutrisi itu ada yang mobilized dan ada yang immobilized gitu, Pak. Oke, good. Sekarang satu lagi deh. Dias Ayu. Dengar? Dias Ayu. Iya, Pak. Oke. Tadi ada mineral yang sifatnya mobile dan ada mineral yang sifatnya amobile. Apa maksudnya? Bagaimana, Dias? Bapak boleh izin membantu? Gimana? Boleh izin membantu? Oh, boleh. Siapa? Pak Faiza? Siapa? Faiza? Iya, Faiza, Bapak. Iya. Jadi mineral yang mobilize itu, jadi ketika dia disimpan dalam sinknya, kalau mineral yang mobilize itu jadi ketika dia disimpan dalam bentuk sinknya itu bisa di daun atau batang atau buah, dia itu bisa diambil dan dimanfaatkan lagi dan ditranslokasikan lagi. Kalau yang immobilize itu dia itu setelah disimpan dalam sinknya itu tidak bisa digunakan sehingga nanti akan digugurkan kalau misalnya pada daun dan bunga. Lalu organ yang menjadi sink tersebut akan didekomposisi oleh tanah dan mineralnya itu akan diambil kembali oleh akar dari tumbuhan itu sendiri. Oke, good. Ance, dengar Ance? Angelina? Dengar? Ya, Pak, maaf suaranya putus-putus. Ada yang ditanyakan, Ance? Pak mau nanya, yang tadi Bapak jelaskan itu yang transportasi secara vertikal dan horizontal itu yang apa, Pak? Oke. Nah, kalau yang cenderung horizontal adalah yang tadi pergerakan dari akar menuju silem. Ya. Nah, kalau dari silem sampai daun itu adalah vertikal. Gimana, Ance? Paham? Paham, Pak. Ada lagi yang tanyakan? Ulfa. Dengar Ulfa Julianti. Ulfa? Mana Ulfa? Kok ngilang? Apa terlempar? Ada nih, Ulfa. Halo. Kemana ini? Ulfa, halo? Ulfa, halo? Halo. Wah, kayaknya Kemana ini?
Nggak ada. Siapa lagi? Meli. Iya, Bapak. Hadir? Oke. Ada yang ditanyakan, Meli? Iya, Pak. Izin bertanya. Untuk yang apa kan tadi menyebut tentang yang degradasi pati, kemudian membentuk ion malak, nah itu bagaimana ya Bapak? Tadi sempat terputus. Oke, baik. Jadi proses membuka menutup stomata itu, stomata akan terbuka kalau dalam keadaan turgid, ya, dalam keadaan turgid. Kemudian tertutup kalau dalam keadaan plasid. Jadi bagaimana proses terjadinya turgid itu? Karena adanya sinar matahari, kemudian sinar matahari itu akan memberikan energi, mengubah ATP menjadi ADP. Nah, ketika terjadi perubahan ATP menjadi ADP itu, maka terjadi pemompaan H+ keluar sel penjaga. Ya. Nah, nanti di satu sisi H+ keluar, itu K+ akan masuk ke dalam. K+ masuk ke dalam sel guard, masuk ke vakuola, ke vakuola, menyebabkan Cl- dari luar masuk ke dalam vakuola masuk ke dalam vakuola. Di satu sisi energi yang dihasilkan dari fotosintesis itu mengubah pati menjadi malat masuk ke dalam vakuola juga. Nah, ini menyebabkan potensial osmotik dalam vakuola rendah, air dari luar sel guard akan masuk ke dalam sel guard mengisi vakuola menyebabkan turgid. Nah, ketika turgid maka bentuk dari sel guard itu akan berubah bentuknya. Menjadi terbuka. Nah, pada saat tidak terjadi fotosintesis atau terjadi perubahan malat menjadi pati lagi, kemudian potasium akan keluar dari sel guard, menyebabkan potensial osmotik di dalam vakuola itu akan berkurang sehingga menjadikan plasid. Nah, ketika plasid maka sel guard-nya akan tertutup. Gitu ya. Baik, itu mungkin untuk hari ini karena sudah ada azan. Kita lanjutkan minggu depan mengenai translokasi hasil fotosintesis. Tapi sebelum itu, kelompok 1 dan kelompok 2 mana? Hadir, Pak. Tugasnya belum dikirim? Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 1 siapa? Kelas mana Pak? A, B? Kelas A dan kelas B? Resumenya Pak? Iya. Udah selesai belum? Salma? Udah Pak. Kalau sudah dikirim ya ke WA grupnya. Oh iya Pak, baik. Kelompok 2 mana? Kelompok Salma kelas A, kelas B? B Pak. Kelompok 2 kelas B mana? Sudah juga Pak. Oke, dikirim ya ke WA grup. Kelas A, kelompok 1? Ya Pak. Sudah belum, Sisilia? Sudah. Dikirim ke WA grup ya. Ya. Kelompok 2 kelas A? Siapa kelompok 2 kelas A? Sudah, Bapak. Sudah. Neng Is ya. Tolong dikirim ke WA grup. Iya, Bapak. Baik, itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Ibu Wulan, mungkin ada menambahkan dengan Pak Tri. Sudahlah, sudah terlalu siang, Pak. Terima Siap. kasih. Ini mahasiswanya udah capek. Terima Dari kasih. PIS1, PIS2 ya. Ada setelah ini? Mudah-mudahan tidak ada. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Semuanya. Bapak, Ibu. Tip dulu ya, kita sholat. Hatur nuhun Bu Wulan. Sami-sami, hatur nuhun. Sami, Pak.
Nanti Patri kita kontak-kontak. Mana?